Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Model Kepemimpinan dan Hubungan Antar Karyawan Mempengaruhi Kemajuan Perusahaan di PT Media Jogja Digital Indo yang beranggotaan Fandi Arif dengan NPM 160, saya sendiri Habibur Rahman dengan NPM 165, dan Muhammad Ayomi dengan NPM 170. Di sini ada profil perusahaan. PT Media Jogja Digital Indo merupakan perusahaan yang berfokus pada layanan media digital, mengelola beberapa situs berita ternama seperti Berita DIY dan Suara Medika Jogja. PT Media Jogja Digital Indo awalnya berfokus sebagai penyedia konten untuk situs web berita pikiran rakyat. 2 bulan kemudian, 6 mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung bergabung. Dalam 5 bulan, pendapatan PT Media Jogja Digital Indo mencapai 890 juta. Dengan sistem berbagai pendapatan, pekerjaannya semakin diuntungkan seiring pertumbuhan perusahaan. Mahasiswa yang bekerja paruh waktu dari rumah bisa mendapatkan hingga 4 juta per bulannya. PT Media Jogja Digital Indo kemudian memperluas jangkauannya dengan menerima lulusan S2 dari Universitas Gadjah Mada yang berjuang melawan penyakit autoimun, membuka peluang bagi lulusan yang harus menjaga orang tua di desa dan bagi mereka di daerah terpencil dengan akses pekerjaan yang terbatas. Dan ada latar belakang dalam rangka mencapai kemajuan perusahaan, penting bagi organisasi untuk mengembangkan model kepemimpinan yang efektif dan mendorong hubungan kerja yang positif di antara karyawan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kesuksesan perusahaan dengan menjaga berbagai literatur dan studi kasus yang relevan melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kepemimpinan dan hubungan kerja. Diharapkan perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui sejarah berdirinya perusahaan. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh gaya dan model kepemimpinan dalam jalannya perusahaan PT Media Jogja Digitalindo. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh hubungan antar anggota dalam organisasi guna pencapaian tujuan perusahaan PT Media Jogja Digitalindo. Next. Kemudian di sini ada metode penelitian. Kami menggunakan metode gabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dengan menggunakan kedua teknik ini, kami dapat memperoleh data secara mendalam dan faktual. Dalam menentukan informan, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sehingga yang menjadi informan kunci adalah beberapa karyawan dari PT Media Jogja Digitalindo. Dalam menganalisis data, kami menggunakan teknik interaktif meliputi 4 unsur, yaitu pengumpulan data, deduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada deskripsi hasil penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas berupa karakter pemimpin dan hubungan antar karyawan terhadap variabel terikat berupa kemajuan perusahaan dengan subjek 20 karyawan PT Media Jogja Digitalindo. Penelitian pertama menguji validitas model kepemimpinan dan hubungan antar karyawan terhadap kemajuan perusahaan menggunakan table correlation di SPSS. Data dianggap valid jika nilai signifikan total variabel lebih dari 0,05. Penelitian kedua menguji reliabilitas data variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan tabel reliability statistik di SPSS. Data dianggap reliable jika nilai signifikan total variabel lebih dari 0,07. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hasil uji validitas dan reliabilitas dari software SPSS. Di sini ada 3 variabel yaitu X1, X2, dan Y. X1 merupakan variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan, X2 merupakan variabel bebas yaitu hubungan antar anggota, dan Y adalah variabel terikat yaitu kemajuan perusahaan. Di sini ada angka-angka dari validitas dan reliabilitas yang sudah dijelaskan dari hasil deskripsi penelitian sebelumnya. Next. Dari hasil tersebut, kami bisa simpulkan yang pertama, terdapat pengaruh gaya dan model kepemimpinan terhadap kemajuan perusahaan. Dapat dilihat dari hasil analisis yang sudah dilakukan, diperoleh semua data dari kuesioner yang sudah disebarkan dan diisi oleh para karyawan PT Media Jogja Digital Indo diperoleh hasil valid.
Artinya, gaya dan model kepemimpinan sebagai variabel bebas atau X1 berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan sebagai variabel terikat atau Y. Yang kedua, terdapat pengaruh hubungan antar karyawan terhadap kemajuan perusahaan. Dapat dilihat dari hasil analisis yang sudah dilakukan, diperoleh semua data dari kuesioner yang sudah disebarkan dan diisi oleh para karyawan di PT Media Jogja Digitalindo diperoleh hasil valid. Artinya, hubungan antar karyawan sebagai variabel bebas atau X2 berpengaruh terhadap kemajuan organisasi sebagai variabel terikat atau X atau Y. Yang ketiga, ada model kepemimpinan dan hubungan antara karyawan berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan PT Media Jogja Digitalindo. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu gaya dan model kepemimpinan seorang pemimpin dalam organisasi dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin menggunakan gaya dan model kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria pemimpin yang sesungguhnya, maka akan membuat perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan akan berdampak positif pada kemajuan perusahaan. Selanjutnya, hubungan antar anggota dalam organisasi juga dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan. Hubungan yang harmonis dalam organisasi akan membuat organisasi tersebut terhindar dari konflik internal maupun eksternal, dan proses pencapaian tujuannya juga akan berjalan sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.